pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Miss Yuni pada hari ini ya. Nah, kita hari ini mau bercakap-cakap tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, namun sebelum kita bercakap-cakap tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau menyanyi dulu ya. Menyanyi lagu Yesus disalibkan. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa Our Father, sikap doa yang baik. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, nah sekarang Miss Yuni mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus juga disebut Hari Paskah. Hari Paskah itu ya jatuh pada hari Minggu. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus wafat pada hari Jumat. Nah sekarang Miss Yuni mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebentar ya. Ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita anak-anak ya. Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa manusia. Siapa manusia itu? Manusia itu adalah Miss Yuni, anak-anak, mama, papa, kakek, nenek ya, itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu ada seorang yang baik hati bernama Yusuf dari Arimatea meminta Pontius Pilatus untuk mengambil Yesus. Yusuf mau mengambil, minta izin ya kepada Pontius Pilatus untuk mengambil Yesus. Lalu Pontius Pilatus mengizinkan Yusuf dari Arimatea untuk mengambil Yesus. Kemudian Yusuf dari Arimatea dan teman-temannya yang lain membaringkan Yesus ke dalam kubur. Yesus dikafani dengan kain lenan. Nah, setelah itu Pontius Pilatus meminta prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Mereka beranggapan bahwa Yesus akan diambil oleh murid-murid Yesus. Makanya prajurit-prajurit menjaganya dengan ketat anak-anak. Lalu setelah tiga hari tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Malaikat Tuhan turun dari langit. Ini malaikat. Ini kubur Yesus. Nah, malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dari kubur Tuhan Yesus. Ini kubur Yesus, ini Tuhan Yesus, ini malaikat. Nah,
setelah itu, sini, para prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan karena kubur Yesus telah terbuka. Yesus bangkit, anak-anak. Ini Tuhan Yesus, ini malaikat, ini prajurit-prajuritnya merasa ketakutan. Nah, kemudian pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah. Nah, setelah itu, ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu, mereka sangat kaget sekali, anak-anak. Ya, mereka melihat di dalam kubur Tuhan Yesus ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Kemudian Maria keluar dari kubur itu dan berlari-lari pulang untuk memberitahu murid yang lain. Di sini, setelah itu Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah tidak ada di dalam kuburnya. Lalu kemudian para murid itu berlari pergi ke kubur Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Di dalam perjalanan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya juga terkejut. Ternyata memang benar, Yesus sudah bangkit dan saat itu dia dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjumpaan itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Nah, semua murid-muridnya senang. Tuhan Yesus pun senang. Ya, itulah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini ada ayat hafalan. Ayat hafalan ini perlu dihafalkan anak-anak, ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Sekali lagi, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Nah, ya. Itulah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak nanti bisa menceritakan kepada mama, kepada papa, kepada Miss Yuni juga ya. Nah, tugasnya anak-anak hari ini adalah mengucap doa Our Father dan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus secara sederhana. Cerita anak-anak ditunggu sama Miss Yuni. Dan besok pagi kita berjumpa kembali. Bye-bye.